Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu tentang penjumlahan bersusun. Penjumlahan bersusun dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, penjumlahan bersusun panjang, dan cara yang kedua, penjumlahan bersusun pendek. Anak-anak perhatikan sini ya. Cara untuk melakukan penjumlahan dengan bersusun panjang. Perhatikan, di sini Bu Ani punya 215 ditambah 134 sama dengan titik-titik. 215 kita jabarkan dulu menjadi 200, ini dari ini ratusannya 2, jadi nilainya 200. Kemudian puluhannya 1, di sini nilainya 10, dan satuannya 5, di sini nilainya 5. Nah, ini juga sama, kita jabarkan dulu. 134 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 4. Kemudian kita jumlahkan. Ingat ya anak-anak, ketika kita melakukan penjumlahan bersusun, kita harus susun secara urut seperti ini. Satuan urut dengan satuan, puluhan urut dengan puluhan, dan ratusannya pun harus urut dengan ratusan. Setelah itu kita hitung dari belakang atau dari satuannya dulu. 5 tambah 4 sama dengan 9, 10 ditambah 30 sama dengan 40, 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kemudian kita jumlahkan lagi, 300 ditambah 40 ditambah 9, hasilnya 349. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Lanjut lagi, di sini ada contoh lagi, 427 ditambah 235, berapa ya? Yuk kita hitung lagi yuk. 427 sama dengan 400 ditambah 20 ditambah 7. Kemudian 235 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 5. Kemudian kita jumlahkan. Ingat ya, harus urut, satuan urut dengan satuan dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan dari belakang atau satuannya. 7 ditambah 5 hasilnya 12, 20 ditambah 30 hasilnya 50, 400 ditambah 200 hasilnya 600. Coba anak-anak perhatikan. Di sini kan harusnya satuan. Kok ini ada puluhannya, gimana ya Bu? Nah, seperti itu, anak-anak pasti bertanya seperti itu. Kalau seperti ini, kita jabarkan lagi. Di sini 12 bisa dijabarkan menjadi puluhannya ini nilainya 10, kemudian satuannya 2. Setelah seperti ini, kita jumlahkan lagi. Ratusannya tetap 600, puluhannya di sini ada 50 dan 10. Jadi hasilnya 60. Kemudian ditambah satuannya 2. Sama dengan 662. Sudah paham ya anak-anak? Lanjut lagi. Kalau yang ini cara melakukan penjumlahan dengan bersusun pendek. Di sini Bu Ani punya 253 ditambah 142 sama dengan berapa? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Kalau bersusun pendek, kita langsung saja menulis seperti pada soalnya, tapi kita susun ke bawah. 253 dan 142 kita susun ke bawah. Ingat, harus urut, satuan urut satuan, puluhan urut puluhan, dan 2 urut dengan ini, 200-an urut dengan ratusannya. Kita jumlahkan dari belakang. 3 ditambah 2 hasilnya 5, 5 tambah 4 hasilnya 9, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nih ada contoh lagi. Ayo siapa yang bisa menjawab duluan yuk? Nah, 138 ditambah 245. Nah, caranya sama seperti yang di atas tadi. Kita susun
urut, kemudian kita jumlahkan dari belakang atau dari satuannya. 8 ditambah 5 berapa? Nah, hasilnya 13. 13 itu ada puluhan, ada satuan. Tidak bisa langsung semuanya ditulis di sini ya. Kita perhatikan lagi. Di sini yang ditulis nanti satuannya ini ditulis di sini. Nah, 3 ini satuannya ditulis di sini. Kemudian yang 1 ditulis di atas puluhan karena dia nilainya puluhan, ditulis di atas puluhan ini. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 8. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. Gimana, sudah paham kan? Nah, sekarang ada latihan soal. Anak-anak bisa mencobanya di buku kalian. Coba kerjakan soal ini ya. Yuk kita kerjakan bersama-sama yuk. Soal yang pertama, 271 ditambah 122. Kita buat bersusun panjang. Nah, seperti tadi dijabarkan dulu. Kemudian kita jumlahkan dari belakang. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 70 ditambah 20 hasilnya 90. Dan 200 ditambah 100 hasilnya 300. Kemudian dijumlahkan lagi, ini 300, nilainya di sini 3, ini 90, di sini 9, dan ini 3, di sini 3. Maka jumlahnya ada 393. Soal yang B. 532 ditambah 193, ayo berapa? Masih sama caranya ya, kita susun urut, kemudian kita jumlahkan dari belakang. Ini 2 ditambah 3 hasilnya 5, di sini 30 ditambah 90 hasilnya 120, di sini 500 ditambah 100 hasilnya 600. Coba anak-anak perhatikan lagi. Di sini kan harusnya puluhan, tapi ini kok ratusan. Nah, ini berarti kita jabarkan lagi ya anak-anak. Menjadi seperti ini. 600-nya tetap 600, kemudian ditambah ini ratusannya 1 ditulis 100. Ini puluhannya 20 ditulis di sini 20. Kemudian ditambah satuannya 5. Kita tulis lagi. Nah, kita jumlahkan. Ratusan dijumlahkan dengan ratusan. 600 ditambah 100 hasilnya 700. Di sini puluhannya 20 ditulis lagi 20 dan satuannya 5 ditulis di sini 5. Kemudian kita jumlahkan lagi menjadi 725. Nah, kalau yang ini untuk latihan soal yang penjumlahan susun pendek. Yang pertama 256 ditambah 321. Kita susun dulu urut, kemudian kita jumlahkan dari belakang. 6 tambah 1 hasilnya 7. 5 tambah 2 hasilnya 7 juga. Kemudian 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah, selanjutnya untuk soal kedua 239 ditambah 325. Kita susun lagi seperti tadi. Kemudian kita jumlahkan dari belakang. 9 ditambah 5 hasilnya 14. Kita tulis di sini karena ada puluhannya ya. Kemudian satuannya kita tulis di bawah sini. Satuannya 4. Kemudian ini puluhannya 1. Kita simpan di atas puluhan sini. Jadi 1 tambah 3 tambah 2 hasilnya 6. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.